Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah pengantar bisnis Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi manajemen yaitu actuating. Bersama saya Farah Faiza dan rekan-rekan saya Ira Karisma, Onita Udi dan Muhammad Akbar. Yang pertama adalah definisi actuating atau penggerakan. Hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya peraturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata. Inti dari actuating adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah tujuan. Fungsi penggerakan dalam suatu organisasi adalah usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaannya, sehingga dengan sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari pengarahan adalah meningkatkan tercapainya tujuan sistem manajemen dengan cara menuntut kegiatan-kegiatan para anggota organisasi pada arah yang tepat. Dalam proses pengarahan perlu melibatkan keempat komponen. Yang pertama adalah memimpin, yang kedua memotivasi, yang ketiga mempertimbangkan kelompok-kelompok, dan yang keempat adalah berkomunikasi. Dengan menjalankan keempat kegiatan di atas, maka manajer mengubah masukan berupa sumber daya organisasi menjadi pelaku anggota organisasi yang diharapkan oleh sistem manajemen. Tabel berikut ini akan menggambarkan sifat dan keterampilan yang berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yaitu sifat dapat menyesuaikan diri, waspada terhadap lingkungan sosial, ambisius dan berorientasi pada prestasi, asertif, kooperatif, dapat diandalkan, dominan, energik, gigih, toleransi dan tekanan, dan yang terakhir adalah ketersediaan untuk bertanggung jawab. Yang kedua adalah keterampilannya yaitu kepemimpinan, kecakapan konseptual, kreativitas, diplomatif dan kebijakan, lancar berbicara, pengetahuan tentang tugas dan kelompok, kecakapan organisasi, persuasif atau kecakapan merayu, dan yang terakhir adalah kecakapan sosial. Yang ketiga adalah kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat vital bagi terlaksananya fungsi-fungsi manajemen yang lain. Memimpin orang beserta organisasinya menuntut kecakapan untuk melakukan banyak kegiatan. Yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhaminya, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna mampu tercapainya tujuan kelompok dan organisasi. Orang-orang yang memiliki pengaruh akan disebut sebagai pemimpin. Jika pemimpin itu efektif, maka pengaruh terhadap orang lain akan membantu tercapainya tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan atau leadership style berkaitan dengan interaksi antara sang pemimpin dan orang lain. Pendekatan dan perilaku digunakan oleh seorang manajer untuk mempengaruhi orang akan menunjukkan gaya kepemimpinan dari manajer. Gaya kepemimpinan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu motivasi, pilihan atas gaya pembuatan keputusan, dan perhatian pada lingkungan kerja, apakah pada tugas atau pada orang. Motivasi positif atau negatif. Pemimpin dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan melalui pendekatan motivasi. Menurut Davis dan Newton pada tahun 1989, motivasi dapat berupa penghargaan atau hukuman, tergantung dari gaya para manajer. Berikut adalah bentangan motivasi, di mana terdiri dari motivasi positif dan negatif. Selanjutnya adalah
Gaya pembuatan keputusan. Gaya kepemimpinan dari seorang manajer dapat dibedakan atas 3 kategori, yaitu 1. Gaya otokratis, 2. Gaya partisipatif, dan 3. Gaya bebas kekang atau bebas terkendali. Gaya bebas otokratis yaitu seorang manajer akan bergaya otokratis dan tidak membagikan wewenang pembuatan keputusan kepada bawahannya. Ia membuat keputusan kemudian mengumumkannya. Manajer otokratis mungkin meminta gagasan dan umpan balik dari bawahan mengenai keputusannya yang dibuat, tapi masukan tersebut tidak akan mengubah keputusan. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut dengan pendekatan saya atau I. 2. Gaya partisipatif. Manajer bergaya partisipatif akan berbagi wewenang untuk membuat keputusan kepada bawahannya. Tingkat pembagian bersama-sama berkisar dari penyajian keputusan bersama oleh manajer yang sifatnya masih bias berubah sehingga membiarkan kelompok atau bawahan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan. Kadangkala disebut pendekatan kita atau we. Manajemen partisipatif akan melibatkan orang lain dan membolehkan mereka mengemukakan pendapat, bakat, dan pengalaman unik terhadap isu-isu yang berpengaruh terhadap manajer dan pembuat keputusan. Dan terakhir, gaya bebas terkendali. Gaya ini sering disebut pendekatan mereka atau they, atau gaya penonton. Gaya ini memberdayakan individu atau kelompok untuk menjalankan tugas atau kemauan mereka tanpa keterlibatan dari manajer secara langsung. Gaya ini sangat mengandalkan pada pendelegasian wewenang dan bekerja sangat baik jika memiliki kekuatan keahlian. Jika para peserta memiliki dan tahu bagaimana menggunakan peralatan dan teknik yang dibutuhkan untuk tugas-tugas mereka. Motivasi adalah kondisi di dalam diri yang menyebabkan seorang bertingkah laku tertentu yang memastikan terlaksananya suatu tujuan tertentu. Motivasi adalah suatu hal yang sangat sentral dalam manajemen karena menerangkan mengapa orang bertingkah laku tertentu dalam bekerja dalam suatu organisasi. Motivasi dapat berasal dari sumber-sumber intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah perilaku yang dilakukan untuk kepentingannya sendiri. Sumber motivasi itu yang mendorong perilaku dan motivasi datangnya dari pengerjaannya tugas itu sendiri. Motivasi ekstrinsik adalah perilaku yang ditunjukkan untuk mendapatkan ganjaran materi atau sosial atau untuk menghindari hukuman. Sumber motivasi adalah konsekuensi dari perilaku, bukan dari perilaku itu sendiri. Dinamika kelompok. Berikut ini adalah ada 4 dimensi yang mengemukakan definisi kelompok atau tim, yaitu yang pertama, sebuah kelompok harus terbentuk dari 2 orang atau lebih apabila ia dipandang sebagai satu kesatuan sosial. Yang kedua, para individu harus berinteraksi secara cukup bebas. Sebuah organisasi dapat disebut sebagai sebuah kelompok sosiologis jika ia cukup kecil dan bersifat pribadi sehingga memungkinkan semua anggota berinteraksi satu sama lain secara teratur. Yang ketiga, para individu yang berinteraksi harus memiliki identitas bersama. Setiap individu harus mengakui dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang keempat, para individu yang berinteraksi dalam memiliki identitas bersama harus juga memiliki sebuah maksud bersama. Jadi paling tidak harus ada sebuah kesepakatan pokok mengapa kelompok tersebut ada. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses berbagi informasi di antara 2 orang atau lebih, ataupun kelompok untuk mencapai pengertian bersama. Adapun hubungan antara manajemen dan komunikasi adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat penjelasan yang di samping.
Penghalang komunikasi. Ada 4 jenis penghalang komunikasi organisasi, di mana merupakan jabaran mengenai seberapa efektif proses komunikasi yang ada di sebuah organisasi. Yang pertama, penghalang proses, dan yang kedua, penghalang fisik, dan yang ketiga, penghalang semantik, Nah, untuk penghalang proses ini, di mana setiap langkah dalam proses komunikasi adalah penting bagi komunikasi yang efektif. Langkah yang terhambat akan menjadi penghalang komunikasi. Kompleksitas dari proses komunikasi itu sendiri merupakan potensi penghalang komunikasi yang besar. Yang selanjutnya, penghalang fisik. Penghalang fisik merupakan penghalang komunikasi dalam bentuk objek fisik, seperti pelindung telinga, jarak yang terlalu jauh, dan perbedaan zona-zona waktu yang menyulitkan komunikasi pada organisasi global. Penghalang fisik dapat dihindari dengan bantuan ekologis organisasi, misalnya dengan mendesain ulang bangunan dan perkantoran. Yang ketiga adalah penghalang semantik. Penghalang semantik merupakan penghalang komunikasi melalui penggunaan kata-kata. Kata-kata sangat diperlukan untuk membuat komunikasi menjadi efektif, namun kadang-kadang menyulitkan. Secara sederhana digambarkan sebagai berikut. Para manajer di bagian keuangan dan produksi mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan bagian di luar spesialisnya, dikarenakan adanya hambatan penggunaan kata-kata yang bersifat teknis. Reaksi atau perilaku orang lain yang tak terduga menunjukkan adanya penghalang semantik. Dan yang terakhir adalah penghalang psikologis. Penghalang psikologis dan sosial boleh jadi bertanggung jawab atas terciptanya penghalang komunikasi yang lain. Penghalang ini contohnya adalah mood seseorang yang kurang baik saat berkomunikasi, latar belakang yang berbeda, persepsi, nilai, kebutuhan, harapan, dan kecenderungan berat sebelah dari orang-orang serta permasalahan yang dihadapi baik secara individu maupun masalah keluarga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.